Hafiz Quran Syami, Quran Madinah. Ternyata ada 30 versi Quran. 30 versi Quran yang berbeda-beda. Bingung lagi. Ya coba. Bang Majid, Ya siap. kalau versi Quran ada 30, kira-kira yang lebih benar yang mana ya? Aduh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membantu, selalu mensupport, selalu mendoakan pelayanan yang kita lakukan bersama dengan JDP ke pedalaman-pedalaman, khususnya ke daerah Mentawai. Apalagi kemarin Bapak Ibu kita pelayanan mulai dari Riau, Aceh Singkil, dan Nias, saudaraku. Nah Bapak Ibu, ke depan bulan 10 kami kembali penginjilan, kami kembali bermisi ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bahwa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, dan banyak orang yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah dimualafkan lewat kesaksian kita, lewat penginjilan kita, mereka sadar dan akhirnya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Karena satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat mengagetkan kita semuanya. Di mana ada seorang muslim keturunan Arab beliau ya. Tapi beliau jarang sekali mengaku dirinya Habib. Bahkan saya tidak pernah mendengar kalau beliau mengaku Habib. Tapi beliau sepertinya ya Habib Bapak Ibu ya. Banyak orang ya, khususnya dari pihak Polemikus, itu tidak senang dengan Bapak Al-Majid ini Bapak Ibu. Karena beliau sangat kritis sekali. Dan beliau mengkritik orang-orang, khususnya para debater muslim, dalam hal ini para polemikus. Beliau juga pernah mengkritik si Yusuf PI Bapak Ibu ya, karena kalah debat bersama dengan Bang Edis TV. Nah, sudah kalah debat akhirnya dikritik lah ya. Beliau mengkritik Yusuf PI bukan karena kalah debat, tetapi banyak sekali salah menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Edis TV. Ya, ujung-ujungnya ya pasti kalah debat juga, saudara. Bapak Ibu, kali ini Pak Majid ini mengatakan hal yang sangat mengejutkan banyak orang. Saya tidak berani. Saya tidak berani menyampaikan Bapak Ibu, karena hukum penistaan agama itu mengintai kita Bapak Ibu. Ya. Agama satu ini itu anti dengan kritik, saudara. Kalau kita yang mengkritik dalam waktu singkat, ya sesingkat-singkatnya, kita akan dijerumuskan ke dalam penjara, dalam sel. Nah, dituduh penistaan Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita simak sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Hafiz Quran Syami, Quran Madinah. Ternyata ada 30 versi Quran. 30 versi Quran yang berbeda-beda. Bingung lagi. Ya coba. Bang Majid, Ya siap. kalau versi Quran ada 30, kira-kira yang lebih benar yang mana ya? Aduh, nah itu kan bingung lagi. Kata mereka semuanya benar, tapi berbeda-beda. Kalau untuk yang ideal kita pakai Quran mana kira-kira ya Bang Majid ya? Beda-beda, Bang. Di Indonesia pakai Hafs, di Maroko itu pakai Warsh. Quran Warsh sama Hafs itu banyak perbedaannya, Bang. Bingung saya dah. Ya iya. Sama dong.
Anu bang, saya izin turun saya bang. Iya, kasihan. Nanti nggak bisa Kalau tidur kamu misalnya malam ini dulu, kayaknya. Nggak bisa tidur. masalah bingung-bingung, Iya, lagi iya, sampai iya. murtad. Itu bang. Aneh. Allah Tuhan. Haris jangan turun dong. Biku, Nggak itu saja apa-apa, bang. nggak apa-apa. Santai-santai, Bang Haris. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kata Buya Syakur, jangan takut murtad. Bang. Insya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap, siap. Siap. Jadi emang begitu, Bang Nara. Ya. Kan kita, Ana udah capek, Bang Nara. Benar. Setiap hari aku kemarin-kemarinnya aku setiap hari bawa Al-Quran, bahas Al-Quran, apa ini. Mereka menyalahkan saya. Kenapa kamu nggak pakai ulama? Kenapa kamu nggak pakai tafsir ulama? Kenapa kamu nggak pakai hadis? Kamu ini sesat, kamu ini begini, kamu ini begini. Ya udah, oke lah. Udah, saya nggak bahas Al-Quran lagi. Saya mau bahas ulama. Setiap hari aku mau belajar sama ulama. Setiap hari aku bawa. Ya ini ajaran ulama begini. Satu masalah itu tidak ada yang sepakat. Yang satunya bilang A, yang satunya bilang B, yang satunya bilang C, yang satunya bilang Z. Jadi yang ulama yang mana kita pakai? Iya, yang maksud saya juga itu Bang Majid. Kalau satu ayat Quran itu kan bisa ditanggapi dengan banyak tanggapan gitu. Kalau ada ulama A, ulama B, ulama C, tanggapannya tuh berbeda semua. Iya, kita yang mana yang ikut? Mana yang benar, mana yang nggak benar? Nggak mungkin semuanya benar. Nggak mungkin semuanya salah. Yang mau saya tanya juga itu. Yang kira-kira yang benar yang gimana gitu. Nggak mungkin semuanya benar, nggak mungkin salah, semuanya salah. Halo Ban, yang naik ini udah gambar hitam ini. Halo? Halo? Waduh, itu kan deh. Jadi kalau kita mau membedakan kira-kira mana yang aslinya, mana yang palsunya, bagaimana kira-kira Bang Majid? Berat, berat. Nah, saudaraku, kita sudah simak sama-sama, kita sudah dengar sama-sama bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Habib tersebut. Nah, bahkan beliau pernah mengungkapkan juga hal yang sangat mengejutkan banyak orang, Bapak Ibu, terutama sekali dari pihak polemikus. Ya, geram sekali pihak polemikus ketika melihat beliau. Dan beliau dianggap juga murtad, saudara. Ya, dianggap murtad oleh orang-orang yang tidak senang kepada beliau karena mengkritik. Jadi mereka itu anti dengan kritik, saudaraku. Ya, seandainya hukum penistaan agama itu tidak ada, saudara. Wow, saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka, saudara. Nah, yang jelas akan banyak sekali orang yang murtad. Karena kita dengan bebas menyampaikan pendapat, dengan bebas kita mengkritik. Tapi kritikan itu dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Kita kena dengan hukum penistaan agama, saudara. Tapi kalau mereka mengkritik iman kita, mengkritik kepercayaan kita, dan mengkritik agama kita, nah ini dianggap dakwah. Seperti yang sering disampaikan oleh Bang Edis TV. Nah, satu lagi cuplikan videonya. Ini juga sangat luar biasa. Sangat wow, Bapak Ibu ya, bagi kalangan mereka. Itu kita marahin nggak? Iya. Marahin kan? Kenapa? Iya. Atau kada orang di depan umum bilang bahasa itu kita anggap jorok kan? Iya. Karena itu emang jorok. Manusia nggak terima berkataan-berkataan itu di dalam itu dianggap tidak beradab. Masa Nabi Muhammad menajari seperti itu? Ini hadisnya aku buka ya, biar baca. Bukan lagi, ada sahabatnya juga lebih jorok daripada itu juga.
Ada hadis lebih jorok daripada itu. Sahabatnya juga menomor seperti itu. Lebih jorok. Nih. Saya balikin kameranya. Katanya akhlak, katanya kasih sayang, tapi kita cek datanya. Nah, ketemunya begini. Nih hadisnya. Bisa kalian screenshot, taruh di AI, nanti ada terjemahannya. Screenshot kalian screenshot, taruh di Google, di AI, suruh terjemahin hadisnya. Nih, screenshot dulu. Udah. Screenshot, Udah. taruh di AI, biar tahu terjemahannya. Nih hadisnya, saya bacain. Man ta'azza bi'aza'id jahiliyah fa'adduhu wala takunuhu. Ya. Itu di sini dipotong. Jadi ada orang yang membangga-bangga dengan turunannya, gigit di sini dipotong. Tapi di sini diriwayatkan secara lurus, secara utuh. Idza ra'aitum ar-rajul yata'azza bi'aza'id jahiliyah, kalau kalian melihat satu laki-laki yang dia bangga dengan keturunannya, dengan nasabnya atau gitu, fa'adduhu, maka apa? Maka gigitlah dia dengan apa? Gigitnya di mana? Di kontrolnya. Wala takunnu. Ar-Rawi Ibn Abdi Ka'ab Al-Muhaddis Al-Albani Sahih Jami' Sahih hadisnya. Riwayat takhrij Ahmad yang mentakhrijkan, wan Nisa'i fi Sunanul Kubra, wa Tabarani. Iya. Ini syarahnya hadis. Fa'adduhu bihani abi. Bihani itu bahasa Arab artinya kontrol. Wa tasydid kinaya 'anil farji. Ini syarah hadisnya. Jadi itu bahasa Nabi di dalam sunnah. Mengajarkan anak bangsa berbahasa kotor. Iya ya. Pantesan kalau di Indonesia ustadz-ustadznya, walaupun dia udah sekolah di luar negeri, yang kita diajarinnya apa, taharoh, Cebok, mandi itu. Iya. Iya, nggak ada mencerdaskan umat ini, nggak ada. Karena isi-isi kitab itu semuanya memalu-maluin, Bu. Kalau kita bongkar-bongkar ya, aduh, malu-maluin. Masa sekelas Nabi, bahasanya seperti itu. Kita anak kecil aja nggak terima kalau dia ngomong begitu. Kita ini di umum, di kerja, dimanapun. Masa kalau orang bahasanya seperti itu membawa kontrol, membawa apa ya? Kontrol, kalian tahu apa maksudnya saya? Itu saya nggak mau. Iya. Saya aja malu menyebutnya dengan bahasa yang asli. Saya aja malu. Saya bukan Nabi, saya malu. Tapi Nabi bahasanya seperti itu di dalam hadis. Nabi bukan suruh menasihati, bukan suruh apa, tapi suruh membawa. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan mereka percaya ini ajaran Nabi. Mereka percaya hadis-hadis. Kalau kita kasih kenyataan seperti Ibnu Syihab itu, dimaki-maki, dimarah-marah. Aku juga berapa kali lihat Majid yang marah, bagus. Kalau Ibnu Syihab dia nggak marah, dia diam. Kalau Majid yang marah. Dikasih kebenaran kok malah nolak gitu. Malah lebih pinter dia. Sama sih, ponakan saya lulusan Madinah, pulang dari sana ngajarin wudhu, ngajarin taharah aja udah. Apa yang harus saya pelajarin pulang dari Madinah? Umi belajar taharah aja udah.
Nah, saudaraku, kita sudah lihat sama-sama ya bagaimana cuplikannya dan bagaimana videonya dan apa yang beliau sampaikan. Ayo saudaraku, langsung ke kolom komentar. Apa yang Bapak Ibu dapatkan mengenai cuplikan video tersebut, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya tidak pernah jemu-jemu mengajak kita semuanya supaya tetap kita berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Berpegang teguh pada firman Tuhan, kita harus saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mensupport, saling membantu, dan saling mengasihi. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi kita dianjurkan oleh firman Tuhan supaya kita saling memberikan nasihat satu sama yang lain, saling mengingatkan satu sama yang lain. Dan ini yang harus kita lakukan tiap hari. Ibrani 3 ayat 13 menekankan pentingnya peringatan, menekankan pentingnya nasihat yang berkelanjutan agar setiap orang tetap waspada terhadap dosa dan tidak mengeras hatinya, serta untuk menjaga keutuhan iman dalam jemaat. Maka kita perlu sekali mengingatkan satu sama yang lain, kita perlu sekali menasehatkan satu sama yang lain, saling menasehati, memberikan nasihat, saling mengingatkan, saling mendoakan. Maka di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25, kita tidak menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah, dari persekutuan-persekutuan. Bagaimana bunyi firman-Nya? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, Bapak Ibu. Nah, kita sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa sepertinya kita hidup di akhir zaman, Bapak Ibu ya, di penghujung zaman. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Di akhir zaman mendekati kedatangan Yesus Masih yang kedua kali. Ada banyak sekali orang Kristen yang murtad. Ada banyak sekali orang Kristen yang menyangkal firman. Banyak orang Kristen yang menyangkal Yesus. Ini sudah terjadi, saudaraku. Ya, ini sudah terjadi. Maka kita harus saling memberikan nasihat satu sama yang lain. Saling menasehati satu sama yang lain. Saling mengingatkan. Dan jangan sampai kita menjauh ya dari persekutuan ibadah. Kita harus banyak buat ibadah, buat kelompok. Jangan jauhkan diri kita dari orang-orang yang beriman. Supaya ada yang mengingatkan kita. Supaya ada yang mendoakan kita. Supaya ada yang memberikan nasihat kepada kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, kita tidak pernah berkumpul dengan saudara seiman. Tidak pernah kita ingat terhadap orang yang beriman, orang yang seiman dengan kita. Maka orang dunia, Bapak Ibu, akan memberikan nasihat sesuai dengan nasihatnya orang dunia. Ya, secara otomatis tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidupkan sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25. Jangan jauhkan diri kita dari persekutuan-persekutuan, dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari ibadah-ibadah, saudaraku. Ya, kita harus semakin giat belajar, semakin giat beribadah, semakin giat memuji Tuhan, dan semakin giat membaca firman Tuhan. Ini, saudaraku. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 firman Tuhan berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, ayat ini Bapak Ibu memberikan perintah kepada kita untuk terus menerus supaya kita saling memberi dorongan, saling menasehati dan menguatkan satu sama lain di dalam jemaat, di dalam Tuhan, di dalam iman. Nah, lagi-lagi jangan jauhkan diri kita dari persekutuan-persekutuan ibadah. Nah, sebagaimana dikatakan dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Nah, ini peribahasa. Ini ayat yang menggambarkan bagaimana interaksi dan saling menasihati bisa membuat seorang menjadi lebih tajam dan baik. Mirip seperti besi yang diasah oleh besi lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita harus benar-benar memposisikan diri kita berada di atas fondasi iman yang benar. Giat di dalam Tuhan. Semangat di dalam Tuhan. Kita harus memiliki hati Bapa, hati yang peduli, hati yang mengasihi. Mengasihi satu sama yang lain, peduli satu sama yang lain. Lebih-lebih lagi mereka yang masih berada di dalam kegelapan. Mereka yang belum datang kepada terang. Kita harus memiliki hati Bapa untuk mengasihi mereka, sehingga kita bisa membawa mereka kepada terangnya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kasih Tuhan itu, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jangan kita nikmati sendiri. Jangan kita alami sendiri. Kita harus benar-benar mengasihi mereka yang masih tinggal di dalam gelap, yang masih tinggal dalam kegelapan. Mari kita bawa terangnya Tuhan yang ada pada kita untuk menerangi mereka yang masih berada di dalam kegelapan, agar mereka bisa melihat terangnya Tuhan yang ada pada kita. Nah, baik saudaraku, kiranya video ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, bisa memberikan motivasi kepada kita, dan bisa menguatkan kita. Dan melalui video ini kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan mari kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan dan menjalin hubungan baik antar sesama. Kita saling mengasihi, saling menasehatkan, dan saling membantu serta menolong satu sama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Warwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.